Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, untuk pembelajaran ekonomi daring ini kita gunakan buku ekonomi kelas 11 semester 1. Penerbitnya adalah Intan Pariwara. Baik anak-anak, untuk materi ekonomi pada kelas 11 semester 1 ada 5 bab ya. Yang pertama bab tentang pendapatan nasional, kemudian yang kedua pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, bab ketiga permasalahan ketenagakkerjaan dalam pembangunan ekonomi, bab keempat indeks harga dan inflasi, bab kelima kebijakan moneter dan kebijakan bank. Baik, pada bab pertama materi kita adalah pendapatan nasional. Tahukah kalian mengapa negara-negara Eropa umumnya disebut dengan negara maju, sedangkan negara-negara di Asia Tenggara umumnya termasuk negara berkembang? Salah satu kriteria pengelompokan tersebut adalah pendapatan per kapita masyarakat. Nah, tahukah kalian apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. Besar kecilnya pendapatan per kapita berhubungan langsung dengan pendapatan nasional dan menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Berapapun pendapatan yang kita terima, tentu wajib disyukuri sebagai wujud pengalaman atau sebagai wujud pengamalan nilai-nilai agama yang kita anut. Nah, bagaimana cara menghitung pendapatan nasional? Apa sajakah komponen pendapatan nasional? Nah, pertanyaan pertama ini silakan ditulis di buku catatan, ditulis soalnya dan ditulis jawabannya yang rapi. Kemudian nanti dikumpulkan pada sesi terakhir pada bab pertama ini. Pada bab ini, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran dari materi pendapatan nasional, setelah melakukan diskusi, kalian mampu mendeskripsikan pengertian, manfaat, dan komponen pendapatan nasional dengan tepat. Kedua, setelah membaca teks pendapatan nasional, Anda mampu mendeskripsikan metode pendapatan nasional dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan tanya jawab, Anda mampu menjelaskan pendapatan per kapita dengan tepat. Keempat, setelah berdiskusi, Anda mampu menganalisis distribusi pendapatan nasional dengan benar. Kelima, setelah membaca teks, Anda mampu menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita sesuai metodenya. Pertama, kita akan mempelajari tentang konsep pendapatan nasional. Apa definisi pendapatan nasional? Yakni keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat
yang tinggal di suatu negara atau rumah tangga keluarga dalam kurun waktu tertentu. Apa faktor yang mempengaruhi? 1. Keseluruhan permintaan dan penawaran. Kedua, investasi. Ketiga adalah konsumsi dan tabungan. Manfaat pendapatan nasional. 1. Membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Artinya, dengan pendapatan nasional, negara dapat memperhitungkan atau dapat menganalisis kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun. Nah, sehingga dapat diukur keberhasilan pembangunan dari hasil pendapatan nasional. Kedua, menilai kinerja ekonomi suatu bangsa. Jadi, pendapatan nasional ini bisa digunakan sebagai alat ukur untuk kinerja ekonomi secara keseluruhan dalam suatu bangsa. Ketiga, sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Manfaat pendapatan nasional yang ketiga, dengan pendapatan nasional maka pemerintah akan melakukan kebijakan secara tepat. Ada dua kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter. Berikutnya yang keempat adalah mengetahui dan menelaah susunan dan struktur perekonomian. Berikutnya, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Jadi, ada tadi istilah di awal tadi ada istilah negara berkembang dan negara maju. Itu bisa juga alat ukurnya adalah dari pendapatan nasional. Berikutnya adalah membandingkan mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Ini adalah manfaat pendapatan. Komponen pendapatan nasional. Yang pertama ada PDB. PDB itu kepanjangan dari produk domestik bruto. Ya. Saya ulangi, PDB yakni produk domestik bruto, yaitu menghitung nilai barang atau jasa suatu negara yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara atau warga asing yang tinggal di negara tersebut. Yang kedua ada PNB. PNB itu kepanjangan dari produk nasional bruto. Nah, sekali lagi, produk nasional bruto, yakni menjumlahkan nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan, faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri, tidak termasuk orang asing yang tinggal di negara tersebut. Sehingga perhitungan PNB atau produk nasional bruto sama dengan PDB atau produk domestik bruto ditambah dengan PFLN, kemudian ada PFUN. PFLN itu adalah
produk faktor luar negeri, kemudian PFDN, produk faktor dalam negeri, ya, atau pendapatan produk faktor luar negeri, kemudian produk faktor dalam negeri. Kemudian PNN, produk nasional neto. Produk nasional neto atau PNN sama dengan hasil PNB tadi, yaitu PNB dikurangi dengan depresiasi. Bahasa lain depresiasi itu adalah penyusutan, ya, adalah penyusutan. Sedangkan selanjutnya setelah yang tadi sebelumnya, maka selanjutnya adalah ada istilah NNI, Net National Income. Net National Income atau NNI sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Jadi NNI sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Berikutnya adalah PI. PI sama dengan NNI tadi itu Net National Income, ya. Net National Income atau pendapatan nasional bersih, ya. Kemudian PI, Personal Income, pendapatan perseorangan, sama dengan NNI ditambah transfer payment atau pembayaran transfer dikurangi jumlah dari laba ditahan ditambah iuran asuransi, kemudian ditambah pajak perseroan, ditambah iuran jaminan sosial. Berikutnya DI. DI ini adalah disposable income, pendapatan disposable. DI sama dengan PI dikurangi dengan pajak langsung. Pendapatan nasional, harga berlaku dan harga konstan adalah nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun serta dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Nah, berikutnya adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Ada tiga pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi, kedua, pendekatan pendapatan, ketiga, pendekatan pengeluaran. Pendekatan produksi, perhitungannya adalah Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 tambah P2 tambah Y titik sama dengan Qn dikali dengan Pn. Dicatat ya, Y itu adalah pendapatan, kemudian Q itu adalah kuantitas atau jumlah, P itu adalah price atau harga, Q1 berarti harga pertama dengan jumlah barang produksi yang pertama, Q2 adalah jumlah barang yang kedua dengan harga barang yang kedua, dan seterusnya. Ini adalah rumus untuk menghitung metode pendekatan produksi dari pendapatan. Yang kedua ada pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, yakni
Y atau NI, national income, Y sama dengan R ditambah W ditambah I tambah P. R-nya ini adalah rental atau sewa, ya. Pendapatan sewa atau rent. Kemudian W ini adalah wages, yaitu pendapatan upah atau gaji, ya. Kemudian berikutnya I adalah interest, pendapatan bunga. Kemudian P ini adalah profit, yaitu laba. Nah, jadi pendekatan dengan pendapatan, maka yang dihitung adalah pendapatan sewa ditambah pendapatan upah atau gaji, kemudian tambah interest atau bunga, kemudian ditambah dengan laba atau profit, ya. Berikutnya yang ketiga adalah menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah jumlah dari ekspor dikurangi dengan impor. C ini adalah pengeluaran konsumsi, I-nya ini adalah pengeluaran untuk investasi, ya, I di pengeluaran itu investasi. G adalah government, pengeluaran pemerintah. Nah, ditambah ekspor dikurangi impor. Jika nilai ekspor lebih besar daripada impor, maka nilai di depannya X itu yang atau di depannya G itu akan plus kalau nilai ekspornya lebih besar. Tapi kalau ekspornya lebih kecil daripada impor, maka nilainya menjadi min, ya. Jadi CIG min X, nah, itu bisa, ya. Baik, berikutnya adalah menghitung pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Bagaimana perhitungan pendapatan per kapita? Rumusnya adalah pendapatan per kapita sama dengan Gross National Product atau GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Artinya kalau pendapatan per kapita ya berarti pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Tingkatan pendapatan per kapita menurut Bank Dunia untuk pendapatan per kapita 955 US dollar atau kurang, itu keterangannya adalah low income economies atau pendapatan ekonomi yang masih rendah, ya. Jika tingkat pendapatan per kapita 956 US dollar sampai dengan 3.895 US dollar, maka keterangannya lower middle income economies. Jika tingkat pendapatan per kapitanya adalah di antara 3.896 US dollar sampai dengan 12.055 US dollar, termasuk upper middle income economies. Dan yang paling tinggi tingkat pendapatannya jika lebih, ya, atau antara 12.055 US dollar atau lebih, maka disebut high income economies atau pendapatan ekonomi tinggi, ya, tingkat pendapatan ekonominya tinggi. Berikutnya adalah distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan merupakan tingkat persebaran pendapatan di suatu wilayah atau daerah
distribusi. Distribusi pendapatan nasional bisa dihitung dengan koefisien Gini. Koefisien Gini merupakan perbandingan antara persentase kumulatif tingkat pendapatan dan nilai koefisien Gini. Nilai koefisien Gini atau X sama dengan 0 maka disebut merata sempurna. Jika X kurang dari 0 dan lebih dari kurang dari 0,4 maka ada tingkat ketimpangan rendah. Jika X kurang dari 0,4 sampai dengan 0,5 maka tingkat ketimpangannya sedang. Jika X kurang dari 0,5 lebih besar dari 0,5 lebih kecil dari 1 maka tingkat ketimpangannya tinggi. Jika X sama dengan 1 ini sudah tidak merata sempurna atau dikuasai oleh satu pihak. Nah, kriteria dalam penentuan penduduk dengan pendapatan nasional tersebut menurut Bank Dunia, jika sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional, maka ketimpangan dianggap tinggi. Jika sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati 12-17% pendapatan nasional, maka ketimpangannya dianggap sedang. Jika sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati 17% pendapatan nasional, maka ketimpangannya dianggap rendah. Mengukur tingkat kemiskinan. Kebutuhan fisik minimum, artinya dilihat dari kebutuhan pokok yang paling utama. Kemudian yang kedua, kemiskinan absolut menggunakan tingkat konsumsi dengan takaran ekuivalen. Yang ketiga, ambang kemiskinan menurut Bank Dunia tentang pemenuhan kebutuhan fisik, yakni 2100 kalori sehari yang dinyatakan dalam uang. Terakhir, BPS menggunakan tolak ukur Bank Dunia rata-rata pengelolaan per kapita penduduk dalam ini 2100 kalori per hari. Ya. Jadi, anak sekalian, ini adalah slide terakhir. Tentu masih banyak kekurangan, ya, maka kita sempurnakan kekurangan-kekurangan itu dengan cara apa? Dengan cara tanya jawab. Setelah ini saya minta semuanya untuk mengeluarkan pendapat atau pertanyaan yang sekiranya belum dipahami terkait dengan bab yang saya jelaskan kali ini. Untuk slide-nya saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.